Mari kita panjatkan puji syukur kita terhadap Ilahi Robbi yang maha pengasih, yang tak pernah pilih kasih, yang maha penyayang, yang sayangnya tiada terbilang. Yang selalu melimpahkan rahmatnya kepada kita, sehingga pada pagi hari ini kita bisa kembali berkumpul dalam keadaan sehat walafiat, meskipun dalam suasana pandemi seperti saat ini. Tak lupa sholawat dan salam selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang saya hormati para dewan juri, yang saya sayangi para ustadz ustazah, dan yang saya rindukan teman-teman dimanapun kalian berada. Kali ini saya akan membawakan sedikit tausiah dengan tema cinta tanah air. Pada bulan ini, tanggal 17 Agustus besok, kita, bangsa Indonesia, akan merayakan Hari Kemerdekaan. Hari kemenangan yang Allah berikan kepada bangsa ini melalui perjuangan para pahlawan-pahlawan di masa lalu. Kemenangan yang mengorbankan jiwa dan raga, dan tak lupa mereka selalu berdoa meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman-teman yang saya rindukan, kita sebagai anak cucu, terutama sebagai penerus bangsa tercinta kita ini, harus bersyukur atas nikmat kemerdekaan yang Allah berikan kepada kita, agar senantiasa Allah memberikan rahmatnya kepada bangsa tercinta kita ini. Lalu dengan cara apa kita harus mencintai dan mempertahankan kemerdekaan kita ini? Benar, dengan cara belajar, baik belajar agama maupun belajar ilmu pengetahuan umum, agar senantiasa kita menjadi penerus bangsa Indonesia yang berakhlakul karimah dan berwawasan luas ilmu pengetahuan. Insya Allah, Allah menjadikan kita, para alumni MI Nurul Islam ini, orang hebat, orang-orang terpilih suatu saat nanti, yang akan memajukan negeri tercinta kita. Amin ya rabbal alamin. Untuk menjadikan negeri ini menjadi sejahtera dan makmur, dan untuk menjadikan negeri ini baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Cinta tanah air juga bisa kita tauladani dari para nabi, seperti Nabi Ibrahim yang selalu berdoa untuk tanah airnya menjadi lebih aman dan tentunya dilimpahkan rezeki. Dan juga Nabi Muhammad yang sangat mencintai Mekah dan Madinah. Nabi Muhammad pernah bersabda, hubul waton minal iman, yang artinya cinta tanah air juga sebagian dari iman. Mari kita selalu berdoa agar senantiasa Allah melipat gandakan rahmatnya kepada bangsa ini dan memberikan kedamaian dan kemakmuran dari segala penjuru alam ini. Cukup sekian tausiah yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Jalan-jalan ke kota Mekah, ingin sembahyang berlama-lama. Semoga tausiah ini membawa berkah, membawa rahmat untuk kita semua. Pak Taufik menjahit kopiah. Kopiah dijahit dulu tuh yang utuh. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan. Super sekali ya. Oke. Langsung kita lanjutkan pada peserta yang kedua, yaitu kita panggil Mas Bintang Nihat Asjanur dari kelas 6C. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
HIMPD selaku Ketua Madrasah, Kepala Madrasah di MIT Nurul Islam, dan yang kami hormati para ustadz ustadzah dan teman-temanku sekalian. Duduk tuh, tak kalian berdiri. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kenikmatan, rizki, dan kesempatan untuk kita bisa merayakan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Selawat serta salam kami terus haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Teman-teman, apakah kalian tahu besok kita akan merayakan hari 17 Agustus? Yang keberapa, hayo? Ada yang tahu? Yang ke-76. Nah, itu jawabnya. Karena itu, saya membawakan lagu untuk menghormati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang berjudul 17 Agustus. Pakai kentung. Nyanyi ya. Nyanyi ya, teman-teman. 17 Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka nusa dan bangsa. Hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka. Selama hayat masih dikandung badan, kita tetap setia membela negara kita. Kita tetap setia mempertahankan Indonesia. Mana tepuk tangannya? Kan Kok sepi? kok sepi. Yalah, berkata. Teman-teman sekalian, apakah kalian pernah mendengar cinta tanah air sebagian dari iman? Apakah kalian tahu maksud dari itu? Cinta tanah air sebagian dari iman berarti kita harus bangga memiliki Indonesia dan kita harus bangga menjadi sebagian dari iman Indonesia. Dan kita harus bangga menjadi siswa-siswi MIT Nurul Islam. Seperti kita cinta dan sayang kepada orang tua dan ayah bunda. Dan kita merasa sayang dan cinta kepada ustadz ustadzah. Dan begitu juga sebaliknya. Orang tua, ayah dan bunda sayang kepada anak-anaknya. Dan ustadz ustadzah cinta kepada siswa-siswinya. Sebagai menghormati cinta tanah air sebagian dari iman, kita harus patuh kepada ustadz ustadzah dan orang tua dengan cara bangun pagi, belajar, rajin mengerjakan tugas dengan orang tua, dan sholat subuh tentunya. Sebelum saya tutup pidato pada hari ini, saya ingin membawakan lagu lagi yang berjudul Cinta Tanah Air Sebagian dari Iman. Nyanyi bareng ya, lagu lagi. Ya lalwaton, ya lalwaton, ya lalwaton, umbul waton minal iman, walataku minal irman, inalu alalwaton, ya lalwaton, ya lalwaton, ya lalwaton, umbul waton minal iman, walataku
saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Super sekali teman-teman sekalian, nggih. Ini main kentrungnya asik sekali itu tadi ya. Baik, kita lanjutkan peserta yang selanjutnya dari kelas 6B. Siapakah dia? Kita panggil Mas Nasif Imtiaz Al-Faruq. Karena peserta yang berhubungan belum berhubung dalam Zoom meeting, maka kita lewat itu. Kita panggil selanjutnya dari kelas 6A lagi, yakni Mas Alamhir Gadvan Yusuf Darwanto. Pada Mas Alamhir, dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mati. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Kepada yang terhormat Bapak Kepala Madrasah serta Bapak Ibu Dewan Juri serta teman-teman kelas 4 sampai 6 yang saya cintai. Perkenalkan, nama saya Algir dari kelas 6A. Cinta tanah air adalah ulah. Yuk, Mas Alhir, waktu terus berjalan. Belum siap, Pak. Lanjut aja sebisanya, Mas Alhir. Persiapan sudah disiapkan kemarin-kemarin. Cinta tanah air adalah suatu kasih sayang dan suatu rasa cinta terhadap tanah kelahiran atau tanah airnya. Cinta tanah air yang dimiliki oleh bangsa Indonesia memang telah memudar. Hal ini dapat kita lihat dari banyaknya kasus korupsi, buang sampah sembarangan yang menyebabkan kebanjiran, dan penebangan pohon secara liar. Semua itu dikarenakan karena kurangnya kesadaran masyarakat atau punahnya rasa cinta tanah air, hilangnya jati diri bangsa, kurangnya kepedulian terhadap sesama, kurangnya rasa cinta tanah air lah yang menyebabkan hal ini terjadi. Hubbul waton minal iman. Cinta tanah air sebagian dari iman. Mencintai tanah air merupakan ajaran Nabi Muhammad SAW.
Rasulullah mencintai Mekah dan Madinah karena kedua tempat mulia tersebut merupakan tanah air beliau. Mencintai tanah air sebagian dari iman karena tanah air merupakan sarana primer untuk melaksanakan perintah agama. Tanpa tanah air, seseorang akan menjadi tunawisma. Tanpa tanah air, agama seseorang kurang sempurna. Dan tanpa tanah air, seorang akan terhina. Cinta tanah air berarti mencintai Indonesia apa adanya. Kita adalah satu keluarga besar yang terdiri dari berbagai macam kebudayaan masing-masing. Cintailah, banggalah menjadi sebuah bangsa yang memiliki kebudayaan yang unik. Cintailah negerimu, Indonesia Raya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan. Alhamdulillah. Untuk kelas 6 sudah hampir semua ya, kecuali tadi masih tim bias baru karena belum bisa gabung. Sudah bisa gabung? Baik, kita lanjutkan pada peserta kelas 5. Oh, yang kelas yang apa dulu ini? Kita panggil dari kelas 5. Jadi yang kelas 6 diawali dengan kelas 6A, sekarang kelas 5 kita mulai dari kelas 5B. Kami panggil dari kelas 5B yang pertama, Aulia Zahra Ashifa. Ada Aulia, waktu dan tempat kami persilahkan. Mulai. Bisa. Lalu Mbak Aulia, kameranya tolong di Kameranya hidupnya ke belakang, tidak ke depan. dibuat ke depan. Ya, itu. Tante ngasih aku. Oh, kameranya bisa dibalik dulu mungkin. Diangkat ke depan. Sudah siap, silakan dimulai. Mbak Aulia, mikrofonnya dinyalakan dulu. Pak, maaf Ustaz. Pak. Pantun dulu baru kedemak. Senyum dulu baru disimak. Mana senyumnya? Masa
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Loh, kok nggak ada yang jawab? Saya ulangi lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hadirin yang dirahmati Allah, marilah bersama-sama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan Nabi kita, suri tauladan kita, uswatun hasanah kita. Siapa hayo? Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman terang benderang, dari zaman muter-muter menuju zaman penuh komputer, dari zaman naik onta menuju zaman naik Toyota, yang kita nantikan syafaatnya di yaumul akhir. Amin 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 ya rabbal alamin. Dan tak lupa saya ucapkan jazakumullah khairin kasiron kepada panitia yang telah menyediakan tempat untuk saya berpidato dengan tema cinta tanah air bagian dari iman. Bapak-bapak, ibu-ibu, teman-teman, bagaimana kabarnya? Baik. Baik. Alhamdulillah teman-teman, sebagaimana generasi penerus bangsa, kita harus menanamkan rasa cinta terhadap tanah air, sebagaimana perjuangan para pahlawan yang telah membela tanah air. Kita harus juga bisa meneladani sikap para rasul dalam mencintai tanah air. Nabi Ibrahim alaihissalam pernah berdoa untuk tanah airnya, yaitu 1. Menjadi negara yang aman dan sentosa. 2. Penduduknya dilimpahi rizki. 3. Penduduknya iman kepada Allah. Ini menunjukkan bahwa Nabi Ibrahim adalah seseorang yang begitu cinta akan tanah airnya. Rasa kebangsaan tidak dapat dinyatakan tanpa ada sikapnya patriotisme dan cinta tanah air. Cinta tanah air tidak bergantung dengan prinsip-prinsip agama. Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, "Hubbul watonil iman," yang memiliki arti cinta tanah air adalah bagian dari iman. Kecintaan Nabi Muhammad terhadap tanah airnya tampak pula ketika ia meninggalkan kota Mekah menuju Madinah. Lalu ia berucap, "Sesungguhnya engkau adalah bumi Allah yang paling kucintai. Seandainya bukan orang-orang bertempat tinggal di Mekah mengusirku, aku tidak akan meninggalkannya." Kemudian beliau memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Allah, cintakanlah kota Madinah ini sebagaimana engkau mencintakan kota Mekah kami." Memang cinta tanah air merupakan naluri manusia dan
Dan oleh karena itu, Nabi Muhammad menjadikan tolak ukur kebahagiaan adalah rezeki yang diperoleh dari tanah airnya. Sesungguhnya benar ungkapan mengenai lebih baik hujan batu di negeri sendiri daripada hujan emas di negeri orang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda bahwa orang yang gugur karena mempertahankan negaranya dinilai sebagai mati syahid, sebagaimana gugur membela ajaran agama. Hadirin yang dimuliakan Allah, kesimpulan yang dapat kita ambil adalah keteladanan Rasul dalam mencintai tanah airnya, serta tumpah darah dari para pahlawan-pahlawan Indonesia yang telah memperjuangkan kemerdekaan bangsa dan negara Indonesia. Harus kita jadikan fondasi yang kuat untuk kecintaan kita terhadap tanah air. Karena cinta tanah air merupakan bagian dari iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekian yang dapat saya sampaikan. Jika sakit gigi, rumah sakit bisa dihampiri. Jika lidah luka hati, entah kemana obat bisa dicari. Mohon maaf bila terdapat kesalahan dalam kata dan ucapan karena manusia tidak lepas dari salah dan dosa. Buat semua pasti berulang. Bila jadi harus dibagi. Kalau ada umur panjang, insya Allah kita berjumpa lagi. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan semuanya super sekali. Rasanya kurang meriah jika nggak ada jargonnya ya. Ketika saya bilang merah putih, jawab benderaku. Kemudian ketika saya bilang Nuris, jawab idolaku maju. Paham ya? Saya ulangi, ketika saya bilang merah putih, jawab benderaku. Ketika saya bilang Nuris, jawab idolaku maju. Jangan lupa mikrofonnya dinyalakan. Saya coba. Merah putih. Benderaku. Nuris. Idolaku maju. Ulangi lagi. Lagi yuk, sama-sama. Merah putih. Benderaku. Nuris. Maju. Maju. Oke, terima kasih. Kita lanjutkan peserta yang selanjutnya dari kelas 5A. Panggil. Beliau adalah Mbak Kania Khalilatul Husna. Maaf. Saya ulangi, Mbak Kania Khalilatul Husna dari kelas 5A. Pada Mbak Kania, waktu dan tempat dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Pak Camat jualan tomat, yang beli harus hormat. Jika kita umat Nabi Muhammad SAW, ucapkan salam dengan semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Rabbi sholli sadari wa yassir li amri wa uqdatam min lisani yafqahu qawli.
Yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Juri serta teman-teman yang saya banggakan, pertama-tama marilah kita ucapkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat iman, nikmat sehat, nikmat Islam, dan juga nikmat umur panjang. Sehingga kita masih diberi kesempatan untuk berkumpul di Jumating hari ini. Salawat dan salam juga kita hadiahkan kepada junjungan Arab, seorang pahlawan yang tidak pernah makan bakwan, seorang proklamator yang tidak pernah naik motor, dan seorang proklamasi yang tak pernah pakai besi. Beliau adalah Nabi Muhammad SAW yang kita nanti syafaatnya di yaumul kiamah nanti. Hadirin sekalian, berkat jasa beliau, sekarang kita hidup di zaman penuh ilmu pengetahuan. Kalau boleh saya mengatakan, dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang. Hadirin sekalian, pada pertemuan kali ini perkenankan saya berpidato sesuai tema, yaitu cinta tanah air sebagian dari iman. Maka sepatutnya kita menjaga keimanan kita dengan mencintai tanah air. Seperti biasa yang kita dengar, hubbul waton minal iman, yang berarti cinta tanah air sebagian dari iman. Lalu, bagaimana cara mencintai tanah air? Kita sebagai pemuda-pemudi Indonesia harus mencintai tanah air. Jangan bermalas-malasan. Dan jangan terlena dengan teknologi yang semakin canggih. Game online membuat kita rela berjam-jam bermalas-malasan. Malas makan, malas mandi, malas mengaji, sehingga malas disuruh orang tua sendiri. Maka dari itu bangkitlah teman-temanku, bangkitlah teman seperjuanganku, pemuda-pemudi Indonesia, pemuda-pemudi Islam. Kita harus mencintai produk-produk Indonesia dan jagalah tanah air kita. Mencintai tanah air kita juga bisa dengan cara menghormati simbol-simbol negara Indonesia. Yang pertama, bendera merah putih, dan yang kedua, burung Garuda. Contoh lainnya mencintai tanah air kita adalah mencintai produk-produk Indonesia. Meskipun banyak barang impor yang berada di Indonesia, tapi kita harus yakin bahwa barang-barang Indonesia mampu bersaing dengan barang-barang dari luar di sana. Hadirin yang dirahmati Allah, wujud cinta tanah air juga bisa dinyatakan dalam prestasi. Karena prestasi adalah ajang sebuah mengharumkan nama bangsa. Bangsa yang cerdas adalah suatu ciri kemajuan suatu bangsa. Jadi, teman-teman semuanya, kita harus belajar dengan giat untuk menjadikan generasi yang cerdas. Berbahasa Indonesia dalam kehidupan sehari-hari juga termasuk kita mencintai tanah air kita. Sebagaimana yang kita tahu bahwa bahasa Indonesia adalah identitas suatu bangsa yang kita harus amalkan atau berbahasa Indonesia dalam kehidupan sehari-hari. Sekianlah pidato dari saya. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan teman sekalian. Merah putih. Nuris. Idolaku maju. Jelaskan peserta yang selanjutnya dari kelas 5B. Di kelas 5B ada 2 peserta, oke. Kita panggil, beliau adalah Mbak Kaisah Alia Nabila. Pada Mbak Kaisah Alia Nabila, kami persilahkan. Pada Dewan Juri yang terhormat dan sahabatul Islam yang tersayang. Ya lawatan, ya lawatan, ya lawatan. Hubul watan minal iman. Walatakum minal hirman. Inhallu ala watan.
Alia Nabila dari kelas 5B. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak. Alhamdulillah, sholatan wa sallaman ala Rasulillah, amma ba'du. Cinta tanah air sebagian dari iman. Kenapa kita harus cinta tanah air? Karena kecintaan yang kita hadirkan untuk tanah air kita akan menjadikan kuat dan utuh. Dan akan menjadikan bangsa kita menjadi bangsa yang baldatun, waibatun, warobun, gofur. Kita lihat tanah air kita yang indah. Sumber daya alam yang berlimpah ruah, lautan dan pegunungan yang penuh barokah. Ada lembah, ada sawah, ada lumpia, ada bandeng, ada wingko, ada rawan, ada nasgor, dan masih banyak yang lainnya. Tapi realita zaman sekarang masih banyak orang yang tidak sadar bahwa tanah airnya subur dan makmur. Masih banyak orang yang menebang pohon sembarangan sehingga terjadinya longsor di mana-mana. Dan masih banyak orang yang membuang sampah sembarangan sehingga banjir pun melanda. Sumber daya alam pun rusak. Kemiskinan terjadi di kampung dan di kota. Semua orang berfoya-foya tanpa memikirkan janda-janda yang tua, apalagi janda-janda yang muda. Kakek nenek yang rentang dengan banyak gaya nongkrong di tengah kota. Dengan gaya meniru Mas Al dan Mbak Andin. Padahal wajahnya kayak beton. Akhirnya apa yang terjadi? Yang terjadi yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah mengajarkan kita untuk berdoa dan bersyukur atas sifat yang diberikan untuk bangsa kita. Sebagaimana doa Nabi Ibrahim alaihissalam dalam surah Al-Baqarah ayat 126 yang bunyinya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala Ibrahim rabbi ja'al hadza baladan aminan warzuq ahlahu minas samarat. Al-ayah. Sebagaimana Nabi Ibrahim berdoa, ya Tuhanku, jadikanlah negeri ini menjadi negeri yang aman dan damai, dan berikanlah rezeki dari buah-buahan. Sahabat Nurul Islam, sahabat Nurul Islam, cintailah negara kita sebagaimana kita mencintai keluarga kita. Dan cintailah bangsa kita sebagaimana kita mencintai diri kita sendiri. Jadikanlah Indonesia menjadi tempat tinggal kita sekarang, nanti, selamanya. Oleh siapa negara kita dicintai, oleh siapa negara kita dihargai, dan oleh siapa kita dihormati, kalau bukan oleh diri kita sendiri. Hubbul waton minal iman. Cinta tanah air sebagian dari iman. Saking indahnya negeri kita sampai orang bilang tanah kita tanah surga. Tongkat kayu dan batu jadi tanaman. Orang bilang tanah kita tanah surga. Tongkat kayu dan batu jadi tanaman. Sahabat Nurul Islam, semoga negeri kita menjadi negeri yang aman dan damai. Dan semoga negeri kita menjadi negeri yang kuat, utuh, dan sejahtera. Amin, amin. Ya Allah, ya Rabbal Alamin. Bersatu kita dua, bercerai kawin lagi. Tanda ya guys. Yang benar adalah bersatu kita dua, bercerai kita runtuh. Usahkah hati wahai tanah airku, cintaku dalam imanku, jangan halangkan nasibmu. Bangkitlah hai bangsaku, usahkah hati wahai tanah airku, cintaku dalam imanku, jangan halangkan nasibmu. Bangkitlah hai bangsaku, bangkitlah bangsaku, bangkitlah bangsaku. That's all my speech today. I hope it can be useful for all of you. Thank you for attention. Thank you very much. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Super sekali Mbak Kaisa ya. Oke. Dilanjutkan peserta dari kelas 4. Kita mulai dari kelas 4C terlebih dahulu. Kita panggil peserta dari kelas 4C yang pertama yaitu Imelza Az-Zahra Khailan Nisa. Mbak Imelza, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Imelza, Perkenalkan, saya Imelza Azahra Khailanisa dari kelas 4C. Hamdan wa syukran lillah. Salatan wa salaman ala rasulillah. Amma ba'du. Ustadz dan ustadzah yang dirahmati Allah dan teman-teman yang saya cintai. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat hidayahnya kepada kita hingga kita bisa mengikuti kegiatan ini. Salawat dan salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju jalan yang terang, dari zaman putar-putar menuju zaman komputer yang kita nantikan syafaatnya di yaumul akhir. Amin amin ya rabbal alamin. Di kesempatan ini saya akan menyampaikan pidato dengan tema Cinta Tanah Air sebagian dari iman. Jalan-jalan menunggang kuda. Pergilah kita ke Surabaya. Jika kamu cinta negara, ayo bersama pertahankan negara. Hadirin yang dirahmati Allah, cinta tanah air itu juga bisa diartikan memakmurkan tanah kelahiran kita loh. Memakmurkannya dengan apa? Tentu saja dengan amal-amal solih atau amal-amal yang baik. Pertanyaannya, bagaimana dengan kita yang masih anak-anak MI untuk mewujudkan cinta tanah air itu? Caranya antara lain dengan 1. adalah bersikap jujur. Yang kedua, menghormati jasa pahlawan. Yang ketiga, mencintai produk dalam negeri dan masih banyak lagi. Allah juga berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 126. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala Ibrahimu rabbij'al hadza baladan aminan warzuq ahlahu minas samarat. Shadaqallahul adzim. Artinya, dan ingatlah ketika Ibrahim berdoa, ya Tuhanku, jadikanlah negeri ini negeri yang aman dan berikanlah rizki dari buah-buahan kepada penduduk. Lungo mancing oleh iwak lele. Turu paling enak ninggal iku wajib hukum. Mula ayo padha ndadekake Indonesia jaya. Terima kasih. Jika ada kelebihan, itu datangnya dari Allah. Jika ada kekurangan, itu semata-mata kebodohan dari saya. Mari kita tutup dengan doa sapu jagat agar selamat di dunia dan akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan teman-teman sekalian kepada Mbak Imelza. Nuris, lupa. Yuk. Nuris, idolaku maju. Oke. Selanjutnya peserta dari kelas 4A, peserta pertama. Yaitu
Kami panggil Alia Rasandrina Safika. Ada Mbak Alia, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Datang sekolah janganlah telat, berhati-hatilah agar selamat. Jawablah salam dengan semangat, wahai temanku umat Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang terhormat para dewan juri, yang saya hormati Bapak dan Ibu guru, dan yang saya sayangi teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Alia Raksandrina Safika dari kelas 4A. Hari ini saya akan membawakan ceramah dengan tema Cinta Tanah Air Sebagian dari Iman. Hadirin yang dirahmati Allah, marilah kita bersyukur kepada Zat yang Maha Agung dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin yang menciptakan dunia beserta isinya. Salawat berbingkaikan salam kita sanjungkan kepada the best man Nabi Muhammad SAW, sehingga kini kita merasakan kesejukan dan kedamaian di bawah payung Islam. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah. Berfirman dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 126. Wa idz qala Ibrahim rabbaj'al hadza baladan aminan warzuq ahlahu minas samarati man amana minhum billahi wal yaumil akhir. Qala wa man kafara fa umatta'uhu qalilan thumma abtalluhu ila adabin nar wa bi'sal masir. Artinya, dan ingatlah ketika Nabi Ibrahim berdoa, ya Tuhanku, menjadikanlah negeri Mekah ini negeri yang aman dan berilah rezeki berupa buah-buahan kepada penduduknya, yaitu di antara mereka yang beriman kepada Allah dan hari kemudian. Dia Allah berfirman, dan kepada orang yang kafir akan aku beri kesenangan sementara, kemudian akan aku paksa dia ke dalam azab neraka, dan itulah seburuk-buruk tempat kembalinya. Hal ini menunjukkan bahwa sikap Nabi tersebut sebagai anak bangsa, kita harus menanam cinta tanah air di dalam diri kita. Rasa kebangsaan tidak dapat dinyatakan tanpa adanya sikap patriotisme dan cinta tanah air. Hadirin yang dirahmati Allah, yuk kita bersolawat bersama. Ya lawatan, ya lawatan, ya lawatan, hubul watan minal iman, walatakum minal iman, inhadu ya lalwatan, ya lalwatan, ya lalwatan, ya lalwatan, hubul watan minal iman, walatakum minal iman, inhadu ya lalwatan. Kalimat hubul watan minal iman tadi artinya cinta tanah air adalah sebagian dari iman. Dahulu, para pahlawan mewujudkan rasa cintanya kepada tanah air, berperang melawan para penjajah. Kemudian pertanyaannya, bagaimana cara mewujudkan hal tersebut bagi kita yang masih duduk di MI ini? Jawabannya adalah belajar dengan tekun dan giat. Hal ini karena posisi kita sebagai pelajar dan kita nanti yang akan menjadi penerus di masa depan. Jamaah,
jamaah, alhamdulillah. Marilah kita selalu semangat untuk belajar walaupun kita masih belajar dari rumah, karena ilmu yang kita dapat akan memberi wawasan yang cukup sehingga kita memiliki pedoman kuat untuk mengambil langkah membawa Indonesia menjadi lebih baik. Kesimpulannya, kita berkewajiban cinta tanah air dengan belajar menjunjung tinggi nilai toleransi dan sikap patriotisme. Hadirin yang dirahmati Allah, demikian sedikit yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa bermanfaat. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, saya mohon maaf. Pisau arit memotong duri. Mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan kepada Mbak Alia. Merah putih, benderaku. Nuris, idolaku. Maju. Maju. Peserta selanjutnya dari kelas 4B. Kami panggil Abimanyu Setiawan Rianto. Silakan. Para hadirin sekalian, sebelum saya berpidato, jawablah salam saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in. Wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat para Dewan Juri dan teman-temanku yang saya cintai, perkenalkan, nama saya Abimanyu. Pada kesempatan kali ini, saya akan berpidato dengan tema Cinta Tanah Air Sebagian dari Iman. Sebagai generasi penerus bangsa, kita harus menanamkan rasa cinta kita pada tanah air. Sebagaimana para pahlawan telah berjuang membela tanah air. Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, "Ubulwatan minal iman," yang artinya cinta tanah air sebagian dari iman. Para hadirin sekalian, cinta tidak sama tanah air. Kalau cinta, mari kita bersolawat bersama. Ya lalwaton, ya lalwaton, ya lalwaton, ubuwaton minal iman, walatakun minal irman, inadu alalwaton, ya lalwaton, ya lalwaton, ya lalwaton, minal iman, walatakun minal irman, inadu alal waton. Semoga dengan sholawat tersebut bisa menambahkan rasa cinta kita pada tanah air. Demikian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan kepada Mas Abimanyu. Langsung kami lanjutkan peserta dari kelas 4D, yaitu Zaki Rafif Arkana. Pada beliau kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Bangga menjadi bangsa. Hari ini saya akan membacakan pidato yang bertema Bangga Menjadi Bangsa Indonesia. Yang terhormat Bapak Kepala Madrasah, Bapak Dian Utomo, SPD MPD, para asatidah yang saya cintai,
serta teman-temanku semua yang saya sayangi. Tak lupa senantiasa kita panjatkan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang senantiasa memberikan kita semua nikmat sehat untuk beribadah dan belajar. Salah satu bentuk cinta siswa kepada bangsa adalah belajar dengan sungguh-sungguh sehingga nantinya berguna bagi bangsa, agama, dan negara. Dengan mencintai tanah air, dengan menjaga bangsa Indonesia agar tetap bersatu sepanjang masa. Dengan mencintai tanah air Indonesia yang kita cintai adalah salah satu contoh sunnah dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-76. Merdeka, merdeka, merdeka. Sekian pidato singkat dari saya. Semoga bermanfaat dan barokah. Wal taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan kepada Mas Rafi. Kita lanjutkan peserta dari kelas 4A. Kami panggil Maisara Ghania Wahid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala ahlihi wa sahbihi ajmain. Yang terhormat Bapak Dian Utomo, stafku Kepala Madrasah, yang terhormat para dewan juri, yang saya hormati Ustadz dan Ustadzah, dan yang saya sayangi teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Kaisar Ghania Wahid. Saya kelas 4A. Hari ini saya akan membawakan ceramah dengan tema Cintai Tanah Air sebagian dari iman. Hadirin yang dirahmati Allah, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena dengan rahmat-Nya kita masih diberi kesehatan dan dapat memperingati Hari Ulang Tahun Republik Indonesia. Shalawat serta salam kita sanjungkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan semoga kita semua mendapatkan syafaatnya dan yaumul qiyamah kelak. Amin. Ya Rabbal Alamin. Hadirin yang dirahmati Allah, kalian semua pasti sudah sering mendengar ini. Yala luwaton, yala luwaton, yala luwaton, hubul luwaton minal iman, wala takun minal iman, in hadu ilal luwaton. Share tadi sebagai semangat untuk kita mencintai tanah air. Tahukah kalian mengapa kita harus mencintai tanah air? Karena ternyata cintai tanah air ada sebagian dari iman. Hadirin yang dirahmati Allah, pada zaman dahulu sebelum Indonesia merdeka, para pahlawan kita berjuang mati-matian berperang melawan penjajah. Mengapa mereka melakukan semua itu? Pastilah para pahlawan kita sangat mencintai tanah air ini dan ingin mempertahankan negara ini agar bisa terbebas dari para penjajah. Kemudian bagaimana cara mencintai tanah air ini? Yang pertama, dengan cara bersyukur. Bersyukur dengan mengucapkan Alhamdulillah. Karena kita dilahirkan di negara Indonesia yang kaya memiliki macam-macam suku, budaya, dan adat, bahkan agama. Allah Shallallahu Alaihi Wasallam berfirman pada Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 113 yang artinya, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Allah Shallallahu Alaihi Wasallam telah menciptakan kita dengan macam keberagaman yang ada tujuannya agar kita saling mengenal, saling menghargai, dan tolong-menolong dalam menjaga negara. Yang kedua, dengan belajar. Mengapa kita harus belajar? Karena kita sebagai seorang pelajar,
Dan sebagai penerus bangsa, 20 tahun lagi, kita semua yang akan menggantikan kendali pemerintahan Indonesia. Maka dari itu, kita harus mempersiapkan diri dengan belajar yang giat dan tekun. Dengan belajar pula, kita dapat membuktikan bahwa kita sangat mencintai tanah air ini dengan sepenuh hati. Hadirin yang dirahmati Allah, saya mengajak kalian semua untuk selalu mencintai tanah air ini, menjaga tanah air ini dengan sepenuh jiwa raga. Walaupun tanah air kita saat ini sedang diuji oleh Allah, adanya pandemi ini, maka dari itu kita harus selalu bersama-sama berdoa, menjaga kesehatan, selalu mematuhi protokol kesehatan. Semoga Allah cepat menghilangkan terus COVID ini dari negeri ini, dan kita bisa melakukan kegiatan dengan normal lagi. Amin ya robbal alamin. Hadirin yang dirahmati Allah, demikian sedikit yang bisa saya sampaikan. Semoga yang saya sampaikan ini bermanfaat. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya punya pandu nih, jalan-jalan ke kota Mekah. Ingin sembahyang berlama-lama. Semoga yang saya sampaikan ini membawa berkah dan membawa rahmat bagi kita semua. Billahil taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan sekalian untuk Mbak Faisar. Kami lanjutkan peserta dari kelas 4B yang kedua, yaitu Muhammad Azam Khairul Mas Muhammad Azam Khairul Fahmi, kami persilahkan. Ya udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kok nggak semangat jawabnya? Saya ulangi lagi ya, biar semua dapat berkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Sholatan wa salaman ala Rasulillah. Amma ba'd. Yang terhormat Dewan Juri dan teman-teman yang saya sayangi. Perkenalkan, nama saya Muhammad Azam Khairul Fahmi, perwakilan 4B MIT Nurul Islam. Yang saya banggakan, pertama, marilah kita bersyukur kepada Allah Shallallahu Alaihi Wasallam atas segala nikmat yang telah diberikan kepada kita. Yang kedua, sholawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, dan para sahabat dan semua umatnya. Tak lupa saya sampaikan terima kasih kepada Bapak Panitia yang telah memberikan kesempatan sehingga saya tampil dalam acara yang luar biasa. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan pidato dengan tema Cinta Tanah Air pada HUT RI ke-76 Merdeka. Cinta tanah air diungkapkan dengan bahasa Arab, yaitu hubul waton minal iman. Cinta tanah air itu sebagian dari iman. Bapak, Ibu yang saya hormati, dan teman-teman yang berbahagia, karena
karena kita semua sebagai siswa, kita semua perlu pembuktian cinta tanah air, bagaimana caranya, teman-teman? Buktinya cinta tanah air, kita sebagai siswa ada 3. Yang pertama, tunjuk prestasi dengan yang sungguh-sungguh seperti hari harus belajar dan belajar. Yang kedua, siapa yang tahu teman-teman? Kurangi main game. Karena masa pandemi, sekolah daring mainnya cuma main game saja. Ayo kita kurangi ya. Yang ketiga, disiplin melaksanakan tugas dari ustadz-ustadzah. Ayo kita disiplin melaksanakan tugas dan mengerjakan tugas dari ustadz biar kita menjadi anak yang pintar penerus bangsa. Teman-teman, cinta dengan tanah air, makanya kita perlu membuktikan cinta kita kepada tanah air. Yuk kita bareng-bareng menyanyikan lagu Ya Lal Watan. Ya Lal Watan, Ya Lal Watan, Ya Lal Watan, Hubul Watan minal ilman, wala takun minal firman. Inalu Ya Lal Watan, Ya Lal Watan, Ya Lal Watan, Ya Lal Watan, Hubul Watan minal iman, wala takun minal firman. Inadul Ya Lal Watan, Indonesia biladi anta fakom Roma kullu mayatika yauma tohiyal ko imama kullu mayatika yauma tohiyal ko imama. Pusaka hati wahai tanah airku, cintamu dalam imanku, jangan hilangkan nasibmu, bangkitlah hai bangsaku. Pusaka hati wahai tanah airku, cintamu dalam imanku, jangan hilangkan nasibmu, bangkitlah hai bangsaku. Indonesia negeriku, engkau panci martabatku. Siapa datang mengancammu, kang binasa di bawah durimu. Siapa datang mengancammu, kang binasa di bawah durimu. Semoga kita semua lebih mencintai tanah air Indonesia. Sebelum saya akhiri, bolehkah saya berpantun? Jalan-jalan ke kota Kediri, tidak lupa beli kopi. Mari kita mengenal negeri sendiri sebagai bukti cinta di hati. Kalau ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Kalau ada umur yang panjang, boleh kita berjumpa lagi. Jika ada kebaikan, datangnya dari Allah. Jika ada kesalahan, datangnya dari saya sendiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan kepada Mas Azam, okay? Alhamdulillah sampai saatnya kita pada peserta terakhir yang tadi karena belum bisa gabung, sekarang sudah bisa gabung. Merah putih, benderaku, Nuris, idolaku, maju. Kami panggil Nasif Imtiaz Al-Faruq dari kelas 6B. Kepada beliau kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'd. Kepada Bapak Kepala Sekolah Madrasah yang saya hormati dan para asatidz wal asatidzah yang saya hormati. Kepada Dewan Juri yang saya hormati dan tidak pula ketinggalan teman-teman yang saya cintai dan saya banggakan. Hadirin, hajeng hadirat, bapak-bapak, dan ibu-ibu. Marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan begitu banyak nikmat jasmani maupun rohani yang bila kita hitung tidak akan mampu menghitungnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nahl ayat 8 ini. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innallaha laghafurur rahim. Yang artinya, dan jika kamu menghitung-hitung nikmat Allah, maka kamu tidak akan sanggup menghitungnya. Sungguh Allah benar-benar Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Salawat serta salam kita sanjungkan kepada Nabi Agung Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang kita nanti syafaatnya di dunia maupun di akhirat. Dan tidak pula saya ucapkan syukron kasiron kepada Dewan Juri yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk berpidacil dengan judul Hubbul Waton Minal Iman. Cinta tanah air sebagian dari iman. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Cinta tanah air tidak bergantung pada prinsip-prinsip agama. Nabi Muhammad SAW sangat cinta kepada tanah air, tempat lahir beliau, yaitu di Mekah Al-Mukarramah. Maka saat beliau berhijrah ke Madinah, beliau meninggalkan kota Mekah, lalu beliau berkata, sesungguhnya engkau adalah bumi Allah yang paling kucintai. Seandainya bukan penduduk Mekah yang mengusirku, maka aku tidak akan pergi dari kota ini. Lalu beliau pun berdoa, ya Allah, cintakanlah kota Madinah seperti engkau mencintakan kota Mekah kepada kami. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Kemerdekaan Indonesia termasuk perjuangan dari para pahlawan kita. Sudah banyak pahlawan kita yang sudah gugur karena sebagai wujud cinta tanah air. Maka saat negeri ini dijajah, pahlawan kita tidak ada rasa takut, berani melawan penjajah yang berdatangan dengan bersemangat. Ditambah motivasi dari Kiai Haji Hashim Asy'ari yang membuktikan bahwa hubbul waton minal iman. Cinta tanah air sebagian dari iman. Demikian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Merdeka, merdeka, merdeka. Jumin cakap semanten nyuwun pangapunten. Kupat lepet jangane santen, pilih lepat mohon pangapunten. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. Beri tepuk tangan teman-teman sekalian kepada Mas Nasib. Yes. Alhamdulillah, satu persatu dari peserta Pildacil telah tampil semuanya. Dan selanjutnya kita beri waktu kepada seluruh Dewan Juri untuk memberikan komentar secara global kepada seluruh peserta Pildacil. Kepada Dewan Juri kami persilahkan dengan cara berurutan. Monggo. Dari Pak Agus
Hari Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. idolaku, Nuris, idolaku maju. yang saya hormati segenap pengurus jajaran Baitur Rahman Mbok, yang kami hormati Rois Madrasah serta waka-waka, para dewan juri yang kami muliakan, para panitia, Bapak Ibu wali talamid serta anak-anakku semuanya yang hebat, santriwan santriwati talamid ilmidat kelas 3, kelas 4, 5 dan 6. Ya, masih semangat anak-anakku? Masih. Ya, alhamdulillah. Baik, kalian hebat semuanya ya, sudah menampilkan yang terbaik. Semuanya sudah menjadi juara di kelasnya masing-masing. Satu catatan yang perlu Ustadz sampaikan bahwasanya yang pertama, alhamdulillah kalian sudah menunjukkan kemampuan, istilahnya semangat kalian untuk berperan, mengambil peran sebagai istilahnya mubalik, sebagai pendakwah, sebagai juru penerang. Dan itu adalah tugas kita sebagai umat Islam. Kalian sebagai anak-anak penerus bangsa yang nanti 20 tahun lagi, 10 sampai 20 tahun ke depan kalian yang memegang. Maka teruskan, lanjutkan, dan jangan sampai patah semangat. Ya, semuanya sudah terbaik, semuanya sudah berani tampil. Tinggal dipoles, tinggal disempurnakan saja. Mana ayat yang harus dihafalkan, mana kata-kata yang harus dihafalkan, mana pantun yang harus dibacakan, semuanya sudah baik, semuanya sudah bagus. Tinggal kalian harus lebih giat belajar, lebih giat menghafal. Insya Allah anak-anak sekalian, tadi mungkin hanya faktor persiapan saja, lebih demam panggung itu karena belum terbiasa. Maka nanti jangan lupa ketika ada kesempatan untuk kompetisi seperti ini, baik di kampung, baik di mana saja, maka kalian harus tetap semangat dan mau untuk meningkatkan kemampuannya. Ya, semangat anak-anak, siap? Siap? Siap. Insya Allah. Merdeka. Merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dan anak-anak semua kelas 4, perwakilan kelas 4, 5 dan 6 yang saya banggakan, sedikit masukan ya untuk anak-anak semuanya dari saya. Secara umum semua anak-anak yang menyampaikan luar biasa, bagus semuanya. Ya, bagus semua. Kalau saya pikir Ustadz juga minder, ya anak-anak bagus, ya begitu. Padahal persiapannya barangkali juga tidak terlalu lama, tapi sudah menguasai dari isi materi, menguasai panggung, ya di rumah, menguasai semuanya. Itu saya ucap beri jempol ya, jempol 2. Harapannya anak-anak semangat menjadikan semangat anak-anak ya bisa berpidato lomba di hari HUT RI yang ke-76 ini. Mudah-mudahan ini menjadi pengalaman dan mudah-mudahan apa yang telah anak-anak semua sampaikan memberi pelajaran juga kepada kami anak-anak bagaimana cara mencintai tanah air. Tadi sudah disampaikan banyak ilmu yang telah disampaikan kepada kami semuanya. Kemudian pesannya anak-anak jangan bosan-bosan untuk berlatih
ya, jam terbangnya ditambah. Kalau ada event lomba-lomba, usahakan diikuti biar jam terbang tambah, insya Allah akan menjadi berhasil. Amin Allahumma amin. Itu sedikit tambahan anak-anak dari saya. Mudah-mudahan bisa lebih baik lagi ke depannya. Amin Allahumma amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Merdeka. Terima kasih. Masih semangat ya yang di rumah ya. Nampaknya ini masih banyak yang mengikuti. Oke, terima kasih. Mungkin tambahan sedikit dari saya. Untuk teman-teman yang ada di rumah, tetap semangat ya. Baik yang mungkin nanti dapat juara ataupun belum, ya tetap semangat. Untuk apa? Untuk nantinya agar kalian selalu semangat dalam belajar, apalagi berlatih berpidato, ya. Karena apa? Kalian adalah orang-orang terpilih, orang-orang yang benar-benar terpilih untuk mewakili daripada orang-orang sekitar kalian, ya. Baik itu kelas kalian, lingkungan kalian, teman-teman kalian, bahkan insya Allah kalian akan mewakili Indonesia entah nanti kapan. Amin, amin ya robbal alamin. Jadi pesan kami ya, tetap semangat belajar, menguasai materi, belajar memahami panggung, belajar menatap kamera ya, karena tadi banyak yang pandangannya kabur, tidak melihat ke kamera, akan tapi lihat kanan kiri, depan belakang, ya. Bahkan tadi ada yang ditutup mungkin karena masih malu, tapi tidak apa-apa, ya. Yang pasti saya tetap mendukung dan tidak boleh minder, ya. Apapun nanti hasilnya, tetap sampaikan ke orang tua bahwa alhamdulillah tadi saya bisa, gitu ya. Pesan dari kami seperti itu. Kemudian tadi juga sempat ada yang menggunakan musik. Nah, itu sangat kreatif sekali. Harapan kami selalu dikembangkan terus, ya. Terus dikembangkan. Mudah-mudahan anak-anak bisa jadi mubalik yang jiwa seninya luar biasa. Atau mungkin yang pengen jadi seniman, mudah-mudahan bisa jadi seniman yang religius. Amin, amin ya robbal alamin. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih para dewan juri atas masukannya. Untuk anak-anak, masukan dari para dewan juri silakan untuk diperhatikan lagi demi menjadi generasi yang anfa, soleh dan akrom. Amin ya robbal alamin. Akhirnya kita telah sampai pada penghujung acara. Apabila dari saya pribadi ada kekurangan dalam berbicara atau kekhilafan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Marilah kita tutup lomba Dajjal pada hari ini dengan bacaan hamdalah dan doa penutup majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuri. Bagaimana? Oke. Mohon maaf, mohon untuk para peserta Dajjal, kameranya dinyalakan semua, nggih, agar bisa di screenshot oleh operator. Kamera dinyalakan termasuk Ustadz Ustadzah. Mohon untuk kameranya bisa dinyalakan semua. Halo. Ustadz Ustadzah yang mengikuti Zoom
Silakan kameranya dinyalakan agar bisa di screenshot oleh operator. Alia 4A. Mas Tias belum menyalakan kamera. Bu Isna, Mbak Isna. Oke. Yang belum Bu Solihati, Mas kameranya mohon dinyalakan. Mas Tias, Bu Ida, Bunda Solihati. oke. Dan untuk screenshot. Bentar, sabar ya, sabar. Screenshotnya. Sabar ya, sabar sebentar. Sebentar. Oke, action. Mana? Ya. Jempol semuanya, yuk, jempol semuanya. Jempolnya Bu. Terima kasih anak-anak. Kita sudah selesai acara lomba prestasinya. Silakan. Nanti pengumuman akan disampaikan oleh panitia menyusul, oke, melalui wali kelas. Terima kasih. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Idolaku maju. Maju. Idolaku maju. Idolaku maju. Maju. Merdeka. Merdeka. Sudah pada keluar. Halo. Apa yang sendiri jadi gimana keluarnya? Oh, ini.